Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Agustin Buta dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Semestri. Saya percaya setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan melalui program RPKM ini kita diberkati dengan setiap renungan dan pengajaran yang ada. Dan terima kasih untuk kesetiaan sahabat RPKM untuk mengikuti terus. Nah, mari tetap bisa mengikuti supaya kita lebih banyak lagi diberkati, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita bisa kuat karena firman, kita kuat karena Tuhan. Baik, dalam kesempatan yang baik ini topiknya mungkin yang agak asing, agak beda ya sebelumnya. Ya mungkin ini topik yang mungkin sudah pernah kita dengar, tapi juga mungkin langka ya. Itu topik tentang dosa zina. Dosa zina. Oke, nah ini nas pembacaannya diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 28. Saya akan baca Matius 5 ayat yang 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Dari ayat ini yang menjadi fokus utama kita ada di ayat 28, saya ulang lagi. Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ayat ini ada beberapa penafsir ya yang berbeda. Ada yang menafsirkan ayat ini ya dengan mengatakan memandang perempuan yaitu sudah berzina. Memandang dan mengingini itu sudah berzina. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kalau hanya memandang ya belum berzina dan itu tidak dosa. Atau hanya memandang dan mengingini, nah belum melakukan, nah itu belum berzina, berarti belum dosa. Yang dosa adalah memandang, ya, menatap, lalu melakukan di dalam hatinya, baru itu dosa. Jadi kalau hanya sekedar memandang, mengingini, belum dosa. Nah, kalau untuk kita bisa memahami hal ini, tentu kita perhatikan apa sih maksudnya Yesus memandang dan menginginkannya. Saya dikatakan sudah berzina, yaitu perzinahan dalam hati. Saya perlu sampaikan bahwa perzinahan dalam Alkitab itu ada tiga kategori ya. Yang pertama berzina secara rohani, berzina secara fisik, berzina secara hati ya, dengan hati. Oke. Nah, tiga hal ini semua dalam Alkitab. Berzina secara rohani ini gambaran dari ya seseorang atau itu bangsa Israel harusnya percaya kepada Tuhan yang esa, Tuhannya bangsa Israel. Tidak boleh ada Allah lain, ada Tuhan yang lain dalam hidup mereka. Jika ada Tuhan yang lain dalam hidup mereka, itu sebagai perzinahan rohani. Jadi tidak boleh ada Allah lain. Ya, itu dianggap suatu perzinahan rohani karena ya
ya, mempercayai Allah lain selain daripada Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Itu rohani. Lalu yang kedua adalah perzinahan fisik. Memang benar-benar melakukan perzinahan itu secara fisik, yaitu hubungan, ya, satu laki-laki dengan perempuan yang bukan pasangan, ya, yang bukan pasangan, atau mungkin belum menikah tapi sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Nah, itu perzinahan. Yang laki-laki yang bukan istrinya, ya, hubungan intim dengan perempuan yang lain bukan istrinya, atau perempuan yang bukan suaminya, ya. Nah, ini berzina, itu fisik, ya, kontak fisik langsung, ya. Ataupun orang yang belum berkeluarga tapi sudah melakukan hubungan seks. Nah, itu juga dosa, itu berzina, ya. Nah, oke. Nah, kalau yang ketiga ini adalah berzina dalam hati. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita, ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ya. Itu ya perzinahan yang dikatakan berzina dalam hati oleh Yesus. Nah, apa yang maksudnya sebenarnya kasih Tuhan? Nah, kalau kita baca sebenarnya ini memandang, bukan memandang biasa, bahkan ada kata menginginkannya. Ya, pengertian sebenarnya kalau diperhatikan dalam bahasa aslinya, yaitu diproses dalam pikirannya, dirasakan di dalam perasaan atau emosinya, kemudian dia membayangkan itu sudah melakukan, sekalipun belum bertindak, tetapi sudah melakukan dalam hatinya. Bahkan dia dia katakan syahwatnya bergerak, gitu, ya, bergerak. Nah, itu kan, jadi dia sudah diproses di dalam hatinya, dalam pikirannya. Jadi seolah-olah sudah melakukan. Nah, ini ya sama saja dengan dosa pornografi, kita melihat, ya kan, ya, melihat, ya, ya, foto-foto yang mungkin yang bisa merangsang sehingga terangsang, lalu syahwat bergerak syahwatnya, lalu mengeluarkan sperma misalnya, karena itu sudah berzina, ya, berzina, sekalipun dia tidak melakukan langsung kepada seorang perempuan atau kepada seorang laki-laki, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kalau hanya menatap, melihat, ya, dengan ketulusan dan belum ada birahi, ya, belum berkesannya, itu tidak dosa, ya kan. Dia tahu itu, melihat orangnya cantik atau cakep, tapi tidak sampai masuk dalam pikiran dan seolah-olah melakukan. Nah, itu bukan dosa, ya, itu tidak dosa, ya. Nah, ini penting untuk kita bisa bedakan seperti itu. Nah, itulah. Nah, kalau kita perhatikan sama kasih Tuhan dari ayat yang kita baca tadi, ya, ini sebenarnya teguran Yesus, ya. Yesus di sini meneguhkan hukum Tuhan tentang kesucian dan kemudian menjelaskan bahwa maksud dari hukum itu adalah untuk apa? Untuk menyatakan kekudusan kehidupan seks dan berdosanya hati manusia. Ya, jadi ini dari hukum Taurat, ya. Nah, dari 10 hukum Taurat salah satunya yang dikatakan jangan berzina, jangan berbuat zina, ya. Jadi saya kasih Tuhan, Allah menciptakan seks dan Allah juga melindungi seks. Ia memiliki kuasa untuk mengaturnya dan menghukum mereka yang memberontak terhadap hukum-hukumnya. Nah, ini perhatikan. Jadi Allah mengatur kehidupan seks bukan untuk merampasnya dari kita, tidak, melainkan untuk memberkati kita. Ya, bila Allah mengatakan jangan, ya, jangan, hal ini lakukannya untuk apa? Supaya ya, ia dapat mengatakan ya. Nah, artinya, nah, ya, ini dilakukan, seks itu yang adalah anugerah yang harus dinikmati dalam hubungan suami istri yang sah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Di luar itu dosa, itu berzina, dosa zina. Ya. Nah, tapi kalau itu dalam hubungan rumah tangga yang sudah dipersatukan Tuhan, itu kudus dan itu harus dinikmati. Bahkan Paulus mengatakan jangan lagi perempuan atas berkuasa atas tubuhnya, laki-laki berkuasa atas tubuhnya. Tetapi suami harus berkuasa atas tubuhnya istri dan istri itu berkuasa atas tubuh suami. Artinya ini seks, ya, itu dilakukan
di dalam rumah tangga yang sudah diberkati oleh Tuhan itu kudus adanya. Di luar itu adalah dosa seksual. Jadi secara kasih Tuhan, ketidaksucian seksual itu berawal dari mana? Sebenarnya berawal dari hasrat atau keinginan hati. Sekali lagi Yesus tidak sedang mengatakan bahwa keinginan seksual sama dengan perbuatan seksual. Sehingga seorang lebih baik berzina secara sekalian, itu tentu salah. Keinginan dan perbuatan tidaklah sama, tetapi secara rohani keduanya sama. Perhatikan kata memandang. Memandang dimaksudkan Yesus bukan suatu tatapan biasa, melainkan suatu tatapan yang disertai nafsu birahi. Itu dia. Ya, tatapan yang disertai nafsu birahi. Nah, seorang laki-laki bisa saja menatap seorang perempuan yang menarik, tahu bahwa ia cantik tanpa memiliki nafsu birahi terhadapnya. Nah, itu bukan dosa. Jadi di sini yang Yesus maksudkan adalah seorang yang menatap perempuan dengan apa? Dengan maksud memuaskan nafsu birahi hatinya sebagai pengganti dari tindakan, ya, tindakan secara fisik. Ya. Jadi dilakukan di mana? Di hatinya, ya, di pikirannya. Nah, perbuatan ini bukan suatu kebetulan. Nah, melainkan ini sudah apa? Telah ada niat sebelumnya. Tadi sudah direncanakan, sudah ada niat sebelumnya. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Nah, saya ada kasih Tuhan. Nah, sekarang sudah jelas, itulah dosa. Ya, itulah dosa disebut dengan dosa zina. Ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengatasinya atau bisa memperoleh kemenangan dosa zina ini? Ya. Nah, kita perhatikan di sini dengan menyucikan keinginan hati atau keinginan itu membawa kita kepada suatu tindakan dan dengan mendisiplin perbuatan-perbuatan tubuh. Nah, di sini jelas Tuhan kita tidak sedang berbicara tentang amputasi secara harafiah di ayat yang 29 sampai 30 tadi sudah kita baca ya. Itu bukan mencungkil mata, penggal tangan kanan secara harafiah, tidak. Tapi di sini modern ya menyelesaikan permasalahan dalam hati, yaitu dengan apa? Mata dan tangan biasanya menjadi dua penjahat dalam kaitan dengan dosa-dosa seksual, sehingga keduanya harus didisiplin, ya, harus didisiplin. Oke. Nah, kita perhatikan di sini, tangani dosa dengan cepat dan tegas. Ya, sekali lagi mengatakan tangani dosa ini dengan cepat dan tegas. Jangan dibiarkan, penggallah dia dalam hidup kita. Jadi di sini amputasi rohani itu lebih penting daripada amputasi jasmani. Ya, karena apa? Ya, orang yang amputasi secara jasmani itu belum tentu hatinya kudus suci, ya kan gitu. Tapi kalau amputasi rohani, ya ini penting. Ya sekali, amputasi rohani lebih penting daripada amputasi jasmani. Karena apa? Karena dosa yang dibuat tubuh dapat membawa kepada hukuman yang kekal. Gitu. Jadi itu dapat membawa kepada hukuman yang kekal. Kita perlu mengingat, ya nanti peringatan dari Rasul Paulus di kitab Kolose pasal 3 5, ya, kemudian di Roma 6:13. Saya baca dulu satu. Nah, Kolose 3 ya. Nah, untuk bagaimana kita mengatasi kalau dosa zina ini, Kolose 3 ayat 5. Ya, 5 berkata demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Apa yang duniawi? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kata di sini, karena itu matikanlah. Matikanlah berarti namanya mati. Berarti kalau udah mati, berarti tidak bergerak, tidak punya kuasa lagi, mati. Ya, yaitu matikan dari apa? Ya itu termasuk dari percabulan. Jadi urutan pertama di sini Paulus menjelaskan yang di urutan pertama tentang percabulan. Nah, kenajisan, hawa nafsu, nah ini semua berhubungan dengan dosa seksual. Itu harus matikan dalam kehidupan kita. Kita harus tegas, kita harus penggal. Ya, penggal, putuskan hubungan dengan cara itu, tentu dengan kekuatan daripada Tuhan dan kekuatan daripada firman. Dan mengingat akibat dari dosa zina itu, kebinasaan luar biasa. Jika kita sudah ada jatuh dalam dosa zina, ya masa lalu, atau mungkin baru-baru ini ya ada dosa perselingkuhan, berzina,
Datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan tulus dan berkomitmen di hadapan Tuhan, jangan ulangi, jangan lakukan itu lagi. Ya, lakukanlah itu dengan pasanganmu. Ya, seks itu dilakukanlah dengan setia kepada pasanganmu, karena penyimpangan seksual atau perlakuan seksual yang di luar pasangan, bukan dengan pasangan, itu menunjukkan, menggambarkan ketidaksetiaan dengan pasangan kita. Ya, jadi Tuhan itu setia kepada kita. Karena itu kita tidak boleh menyembah Allah lain. Allah lain hanya Allah Abraham, Ishak, Yakub yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Demikian juga setiap pasangan harus setia dengan pasangannya masing-masing. Suami setia dengan istrinya, istrinya harus setia dengan suaminya, ya, harus setia. Nah, ini kita mengikuti kesetiaan Tuhan, meneladani kesetiaan Tuhan. Ya, dari kesetiaan Yesus lah sampai mau mati di kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Dia setia taat sampai mati. Kita harus menghargai dan meneladani kesetiaan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, cungkil dari pemandangan kita artinya matikan, penggal dari dengan tangan kita yang berdosa, ya, penggal artinya matikan segala niat-niat dosa zina itu. Ya, jadi bertobatlah, ya, supaya rohani kita semakin bertumbuh. Yang terikat dengan pornografi, segera ya lepas dari dosa pornografi, karena itu juga dosa seksual. Terima kasih. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Ya, sampai berjumpa di renungan pengajaran berikutnya. Jangan lupa dibagikan ya kepada yang lain supaya lebih banyak lagi yang dimotivasi, ditegur, dikuatkan. Ya. Dan juga mohon bantuannya untuk di like, di subscribe. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.